Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Bapak Asep Hermawan selaku dosen mata kuliah Manajemen Teknologi ERP. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Bapak Asep Hermawan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang berjudul Akuisisi Teknologi. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fatin Puji Sundari, Laisi Mentari, Lai Salamah Zalmiah, Rian Rivaldi, dan Yudhistira Mahardi Ramadan. Akuisisi teknologi. Kata akuisisi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu acquisition dari kata kerja acquire. Sedangkan akuisisi dalam bahasa Inggris yaitu acquisition yang berarti pengambil alihan. Jadi akuisisi adalah pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Akuisisi dimaksudkan agar perusahaan yang diakuisisi dapat dimaksimalkan sumber dayanya untuk kepentingan perusahaan utama dan kepentingan perusahaan yang diakuisisi tersebut. Perusahaan yang diakuisisi akan melaksanakan semua kegiatannya secara normal, namun kemudian pertanggungjawabannya tidak lagi pada perusahaan itu sendiri, namun kepada perusahaan pengakuisisi yang bertindak sebagai induk perusahaan. Motif melakukan akuisisi. Pada prinsipnya, terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan akuisisi, yaitu motif pertama, motif ekonomi. Esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai atau value creation bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. Akuisisi memiliki motif ekonomi, namun tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai tersebut. Oleh karena itu, seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Motif strategis juga termasuk motif ekonomi ketika aktivitas akuisisi dilakukan untuk mencapai posisi strategis perusahaan agar memberikan keunggulan kompetitif dalam industri. Motif diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang dilakukan melalui akuisisi. Diversifikasi dimaksudkan untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Yang kedua adalah motif non-ekonomi. Aktivitas akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-ekonomi, seperti prestis dan ambisi. Motif non-ekonomi bisa berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Rivaldi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis akuisisi. Akuisisi itu ada akuisisi horizontal. Akuisisi perusahaan di mana perusahaan yang diakuisisi adalah para pesaingnya, baik pesaing yang mempunyai produk yang sama atau memiliki tutorial pemasaran yang sama, dengan tujuan memperbesar pangsa pasar atau membunuh pesaing. Yang kedua ada akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal yaitu akuisisi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain yang masih dalam satu mata rantai produksi, yakni suatu perusahaan dalam arus penggerak produksi dari hulu ke hilir. Contoh akuisisi vertikal pada suatu perusahaan yaitu perusahaan peternak ayam yang mengakuisisi perusahaan pemotong ayam. 3. Ada akuisisi konglomerat. Akuisisi terhadap perusahaan yang tidak terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Contoh pada akuisisi konglomerat yaitu perusahaan tambang yang mengakuisisi perusahaan minyak bumi. Yang keempat ada akuisisi eksternal. Akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan, masing-masing dalam grup yang berbeda atau tidak dalam grup yang sama. Yang terakhir ada akuisisi internal. Akuisisi internal kebalikan dari akuisisi eksternal.
Dalam akuisisi internal, perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi masih dalam satu grup usaha. Oke, saya disiram Hari Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan akuisisi saham. Akuisisi saham perusahaan di mana yang diakuisisi atau dibeli adalah sahamnya perusahaan, baik dengan uang tunai maupun dibayar dengan sahamnya. Pengakuisisian atau perusahaan lainnya dapat disebut transaksi akuisisi, maka saham yang dibeli tersebut harus paling sedikit 51%. Atau paling tidak setelah akuisisi tersebut, pihak pengakuisisi memegang saham paling tidak 51%. Jika kurang dari persentase tersebut, perusahaan target tidak bisa terkontrol karena terjadi hanya jual beli saham saja. Dan ada akuisisi aset. Pengakuisisian terhadap aset perusahaan, target ataupun ikut mengakuisisi, mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga. Dan ada juga kombinasi antara akuisisi saham dengan akuisisi aset. Dan ada juga akuisisi bertahap yang tidak dilaksanakan sekaligus, misalnya dengan pembelian convertible bonds oleh perusahaan pengakuisisi. Maka tahap pertama perusahaan pengakuisisi mendrop dana perusahaan target lewat pembelian bonds yang kemudian ditukar dengan equity. Jika perusahaan target semakin baik, hak opsi pada pemilik convertible bonds adalah perusahaan pengakuisisi. Akuisisi strategis. Akuisisi perusahaan yang dilakukan dengan latar belakang untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, sebab dengan akuisisi diharapkan dapat meningkatkan sinergi usaha, mengurangi risiko dan memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Dan juga yang terakhir, ada akuisisi finansial. Akuisisi yang dilakukan untuk meningkatkan keuntungan finansial semata-mata waktu dengan sesingkat-singkatnya, bersifat spekulatif dengan keuntungan yang diharapkan lewat pembelian saham atau aset yang murah, tetapi income perusahaan target yang tinggi. Oke, terima kasih. Keuntungan akuisisi. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama, ada pengurangan tenaga kerja. Yang kedua, ada dari pencapaian tingkat skala ekonomi. Yang ketiga, dari penguasaan teknologi baru. Yang keempat, strategi juga bisa meningkatkan jangkauan pasar perusahaan. Dan yang terakhir, dari peluang memperoleh pembiayaan yang lebih besar. Lalu ada contoh kasus akuisisi teknologi. Yang pertama ada Dell akuisisi EMC. Pada bulan Oktober 2015, Dell mengumumkan mengakuisis perusahaan menyimpan data EMC Corp dengan nilai mencapai 67 miliar US dollar atau setara dengan 905 triliun rupiah. Nilai ini masih menjadi akuisisi dengan nilai terbesar sepanjang sejarah industri teknologi. Dell melakukan akuisisi ini dengan tujuan membantunya membuat diversifikasi layanan dan memperbesar skala bisnis cloud. Saat ini pasar PC yang merupakan andalan mereka telah sepi akibat meningkatnya tren perangkat genggam. Langkah Dell untuk memperbesar bisnis di luar PC sebenarnya meniru para pesaing besarnya, Hewlett Packard Co. atau disebut dengan HP, yang merupakan membuat visi nomor 2 dunia telah memisahkan bisnis komputer dan printer demi fokus pada bisnis data perusahaan. IBM sudah menjual unit PC sejak 1 dekade lalu. Simpulan. Akuisisi teknologi. Akuisisi teknologi berasal dari bahasa Latin yaitu acquisition, dari kata kerja acquire. Sedangkan akuisisi dalam bahasa Inggris yaitu acquisition yang berarti pengambil alihan. Jadi, akuisisi adalah pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut dan perusahaan yang dibeli tetap ada. Motif dari akuisisi. Pada prinsipnya terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan akuisisi, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Di sisi lain, motif non-ekonomi
adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan. Jenis-jenis akuisisi. Yang pertama, akuisisi horizontal, yang kedua, akuisisi vertikal, yang ketiga, akuisisi konglomerat, yang keempat, akuisisi eksternal, yang kelima, akuisisi internal, yang keenam, akuisisi saham, yang ketujuh, akuisisi aset, yang kedelapan, akuisisi kombinasi, yang kesembilan, akuisisi bertahap, yang kesepuluh, akuisisi strategis, dan yang terakhir, akuisisi finansial. Keuntungan akuisisi. Pengurangan tenaga kerja dari pencapaian tingkat skala ekonomi dari penguasaan teknologi baru. Sinergi juga bisa meningkatkan jangkauan pasar perusahaan dari peluang memperoleh pembiayaan yang lebih besar. Contoh kasus akuisisi teknologi. Dell mengakuisisi IMC, Facebook membeli WhatsApp, dan Nokia akuisisi Alcatel-Lucent. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Saya berharap hasil dari presentasi kami kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.